Di sebuah padang rumput hijau yang luas dan indah, hiduplah seekor semut yang sangat rajin dan seekor belalang yang selalu ceria. Mereka tinggal bersebelahan, seperti tetangga pada umumnya, tetapi kebiasaan mereka sungguh berbeda. Semut selalu sibuk, sementara belalang lebih suka bersantai. Ini adalah kisah tentang mereka dan pelajaran berharga yang mereka alami bersama. Musim panas pun tiba. Matahari bersinar begitu hangat, menyinari seluruh padang rumput. Bunga-bunga berwarna-warni bermekaran dengan indahnya, dan makanan seperti buah-buahan dan biji-bijian berlimpah di mana-mana. Ini adalah waktu yang sempurna untuk bersenang-senang, tetapi juga waktu yang penting untuk bersiap-siap. Setiap pagi, saat matahari baru saja terbit, si semut sudah bangun dan mulai bekerja. Dengan tubuhnya yang kecil, ia dengan gigi mengangkat biji-bijian yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia berjalan berbaris rapi dengan teman-temannya, membawa setiap butir makanan ke sarang mereka. Satu persatu, biji-bijian itu ia kumpulkan dan simpan di dalam lumbung bawah tanah. Pekerjaan ini tidak mudah, ia sering merasa lelah, tetapi ia tahu ini semua demi masa depan. Aku harus bekerja keras sekarang, gumam semut pada dirinya sendiri sambil menyeka keringat. Musim dingin akan segera datang, dan saat itu tiba, makanan akan sulit ditemukan. Aku tidak mau kelaparan saat salju turun nanti. Semangatnya tidak pernah padam karena ia memiliki tujuan yang jelas. Sementara itu, tidak jauh dari sana, si belalang sedang asik dengan dunianya sendiri. Ia memetik sehelai daun rumput panjang dan menjadikannya seperti gitar. Sambil bersandar di bawah sebatang jamur besar, ia mulai memetik gitarnya dan bernyanyi dengan suara merdu. Nyanyiannya terdengar ke seluruh penjuru padang rumput, membuat suasana semakin ceria. Melihat semut lewat dengan membawa beban berat, belalang pun menyapanya. "Hei, sahabatku semut, kenapa kamu terlihat serius sekali? Hari ini sangat indah. Lihatlah, matahari bersinar cerah, angin bertiup sepoi-sepoi. Kenapa kamu menyanyiakan hari yang sempurna ini dengan bekerja begitu keras?" Lalu ia melanjutkan, "Ayo, letakkan dulu bebanmu itu. Mari kita bernyanyi dan menari bersama. Nikmati hidup selagi bisa. Kawan," ajak belalang sambil tersenyum lebar. Semut berhenti sejenak, menatap belalang dengan tatapan yang bijak. "Aku juga suka bernyanyi dan menikmati hari yang indah ini, belalang. Tapi aku tidak bisa melupakan masa depan. Musim panas tidak akan selamanya. Saat musim dingin tiba dan semuanya tertutup salju, apa yang akan kamu makan jika tidak bersiap dari sekarang?" Belalang hanya tertawa kecil. "Ah, kamu terlalu khawatir, semut. Musim dingin masih lama sekali. Masih banyak waktu untuk bersantai. Lagi pula, makanan ada di mana-mana. Aku tidak perlu cemas," jawabnya dengan santai, lalu kembali bernyanyi, sama sekali tidak peduli dengan nasihat si semut. Semut hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berlalu, dan musim panas yang hangat perlahan berganti menjadi musim gugur. Udara mulai terasa lebih sejuk, angin berembus lebih kencang, meniup daun-daun kering dari pepohonan dan menerbangkannya ke seluruh padang rumput. Warna padang rumput yang tadinya hijau segar, kini berubah menjadi kuning keemasan. Di dalam sarangnya, semut tersenyum puas. Ia melihat ke gudang makanannya yang kini sudah penuh sesak, ada biji-bijian, buah kering, dan berbagai macam makanan lainnya yang ia kumpulkan selama musim panas. "Syukurlah," katanya dalam hati. "Persiapan selama berbulan-bulan akhirnya terbayar. Sekarang, aku dan keluargaku bisa beristirahat dengan tenang melewati musim dingin yang panjang." Ia merasa aman dan damai. Di sisi lain, kehidupan belalang mulai terasa sulit. Makanan yang dulu berlimpah kini semakin jarang ia temukan. Bunga-bunga sudah layu, dan buah-buahan segar sudah habis. Perutnya mulai sering berbunyi karena lapar. Ia menggigil kedinginan saat angin bertiup kencang, karena ia tidak punya tempat berlindung yang hangat. "Aduh, dingin sekali," keluhnya sambil memeluk tubuhnya sendiri. "Dan aku lapar sekali. Kenapa semua makanan tiba-tiba hilang? Seandainya saja aku mendengarkan kata-kata semut, kenapa aku tidak menyiapkan apa-apa?" Penyesalan mulai muncul di hatinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya, musim dingin yang ditakuti pun tiba. Salju putih yang tebal turun dari langit, menutupi seluruh padang rumput, pepohonan, dan semua sumber makanan. Dunia di luar terasa sunyi dan membeku. Semua hewan bersembunyi di dalam sarang mereka yang hangat,
menikmati persediaan makanan yang telah mereka kumpulkan. Di tengah badai salju, belalang berjalan terseok-seok. Tubuhnya sangat lemah karena lapar dan kedinginan. Ia hampir tidak punya tenaga lagi. Dengan sisa kekuatannya, ia teringat pada tetangganya, si semut. Ia pun berjalan menuju sarang semut dan mengetuk pintu kecilnya dengan ragu-ragu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka, dan muncullah si semut dengan wajah terkejut. Belalang, apa yang kamu lakukan di luar saat badai salju seperti ini? Dengan suara yang hampir tidak terdengar, belalang berkata, Semut, aku kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku ikut berteduh di rumahmu dan meminta sedikit makanan? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Matanya berkaca-kaca karena malu dan putus asa. Semut menatap belalang yang menyedihkan itu. Ia teringat bagaimana belalang menertawakannya saat ia bekerja keras di musim panas. Sejenak, ia merasa ingin menolak. Tetapi kemudian, ia melihat betapa menyesalnya si belalang. Hatinya pun luluh. Ia adalah pekerja keras, tetapi ia juga punya hati yang baik. Sambil tersenyum hangat, semut membuka pintunya lebih lebar. Tentu saja, belalang, masuklah. Di dalam sini hangat. Tapi, ingatlah satu hal, ya, kerja keras di waktu senang akan menolongmu di waktu sulit. Jangan lupakan pelajaran ini. Belalang masuk ke dalam sarang semut yang nyaman dan hangat. Ia menundukkan kepalanya karena malu. Terima kasih banyak, semut. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku berjanji, mulai musim panas tahun depan, aku akan ikut bekerja keras bersamamu, bukan hanya bernyanyi dan bersantai saja. Sejak hari itu, belalang benar-benar belajar pelajaran yang sangat berharga. Ia mengerti bahwa menikmati hidup itu penting, tetapi mempersiapkan diri untuk masa depan jauh lebih penting. Musim dingin itu ia habiskan bersama semut, dan ketika musim semi tiba, mereka berdua bekerja sama mengumpulkan makanan. Belalang tetap bernyanyi, tetapi kini ia bernyanyi sambil bekerja, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan menyenangkan bagi semua. Akhirnya, semut dan belalang menjadi sahabat sejati yang saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kerja keras dan persiapan adalah kunci untuk masa depan yang aman. Namun, kebaikan hati, berbagi, dan saling menolong adalah hal yang membuat hidup kita menjadi lebih indah dan bermakna. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa!